Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jumpa lagi di channel kami, Juwarno Sang Putra Channel. Ya, kali ini kita akan sedikit mengupas atau ngotok-ngotok terkait tentang bagaimana kesiapan. Nama beliau adalah Haji Daeng Palori, biasa dipanggil HDP. Jadi nama HDP ini udah cukup populis di Lombok Timur. Malah kalau di kepartiannya Nusa Tenggara Barat lah bisa kita katakan seperti itu. Nah, kali ini kami akan sedikit mewawancarai terkait tentang kesiapan HDP ini karena beliau seringkali dibincangkan. Nah, kita tahu bahwa apakah kemudian beliau ini kemudian tampil hanya ingin mengambil popularitas dari pembicaraan-pembicaraan ini, ataukah kemudian ada keseriusan, keinginan untuk membangun masyarakat Lombok Timur, sehingga misi ini yang kemudian yang dibawa beliau Haji Daeng Palori ini. Nah, ini sehingga diketahui oleh publik, karena sering kita dengar selintingan bahwasanya Haji Daeng Palori ini akan tampil nantinya di pileg provinsi, di provinsi, DPRD provinsi, dan ada juga yang sering menyebut di DPR RI. Nah, sehingga ini perlu diperjelas, Kanda, bahwa selintingan-selintingan itu gitu, bahwa Kanda ini, bahwa ini betul, kami betul loh ingin tampil gitu. Nah, selain betul ingin tampil, nah sejauh mana kemudian kesiapannya, apakah kemudian tim ini sudah jauh sebelumnya dibuat seperti apa? Nah, ini yang kemudian yang kami ingin pertanyakan kali ini. Untuk itu mungkin kami persilahkan. Baik, terima kasih Bung Juwarno. Untuk Pilkada 2024 saya kira sudah banyak bermunculan ya tokoh-tokoh kita, baik tokoh muda maupun yang lain-lain ya, untuk berniat bercita-cita ingin membangun daerahnya tercinta. Ini satu hal yang positif bagi demokrasi kita di Lombok Timur, bahwa berbicara tentang pilkada dan calon-calonnya itu bukan hal yang tabu untuk kita bicarakan ya. Ini jadi wacana yang menarik, rakyat akan tahu semakin banyak calon-calonnya, tentu rakyat semakin senang untuk melihat masing-masing tokoh yang akan ikut berkompetisi. Nah, berkaitan dengan kesiapan saya kira untuk 2024 saya sangat siap. Ya. Siap sekali berarti ya. Ini tinggal menunggu bagaimana keputusan partai. Keputusan partai akan muncul nanti apabila hasil survei saya memenuhi syarat sebagaimana yang diamanatkan oleh partai. Nah, dalam rangka untuk bisa mendapatkan survei yang bagus, saya sudah dari bulan November ya 2021 sudah membuat jaringan-jaringan ya. Di samping jaringan-jaringan pileg yang sudah ada, yang sudah saya bentuk selama hampir 20 tahun ini, khusus untuk pilkada ini memang sejak November saya sudah mulai turun dengan membentuk sahabat-sahabat HDP di masing-masing kecamatan. Masing-masing wilayah sudah ada sahabat-sahabat HDP. Nah, nanti hasil saya silaturahim turun ke bawah ini akan kita survei pada bulan Agustus. Kira-kira saya akan survei dan mudah-mudahan hasilnya akan bagus karena kita langsung turun ke masyarakat. Berbicara siap, saya kira kita sangat-sangat siap. Sangat-sangat siap sekali ya. Ya, saat ini ada dua figur tokoh yang kemudian yang sudah jauh sebelumnya menyiapkan diri gitu. Taruhlah saja kita sebut misalnya Haji Rumaksi, ada Hairul Warisin, dan kedua tokoh ini juga menjadi perbincangan hangat kan, dalam bagaimana memenangkan pemilu di 2024. Nah, dalam hal ini kemudian sejauh mana pembacaan Sida untuk bisa menyaingi kedua orang ini gitu, ataukah misalnya dari bacaan Sida apakah
setara atau masih selevel gitu dalam pertarungan ini gitu. Ya, jadi dalam dunia politik itu ya kita anggap semua kita bisa ya, semua kita punya potensi. Dan bagi saya tidak ada yang terlalu saya khawatirkan ya, karena pada akhirnya nanti yang memilih kan masyarakat ya. Masyarakat akan memilih kita tergantung program apa yang kita tawarkan kepada mereka. Ya. Sekarang masyarakat sudah mulai cerdas ya. Masyarakat sudah mulai pintar dengan melihat program-program calonnya, apakah itu masuk akal, apakah itu sesuai dengan ekspektasi mereka, sesuai dengan potensi daerah kita. Jadi mainnya kita di sana. Jadi siapapun dia teman kita berkompetisi, saya kira main kita nanti memberikan kepercayaan kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa programnya seperti ini loh. Nah, jadi masyarakat lah yang akan menilai. Masyarakat yang Nah, menilai ya. di saat itulah akan kelihatan gitu ya. Di saat itulah kelihatan nanti hasil dari penilaian masyarakat itu akan tampil siapa yang menjadi pemenang gitu ya. Siapa yang akan menjadi pemenang di kontestasi 2024 ya. ini ya. Jadi bahwa posisi semua saat ini saya kira menurut kita cukup seimbang lah. Ya, semua tidak ada yang terlalu di atas gitu. Semua kita punya potensi yang sama ya. Dan kita harus melihat rekan-rekan itu ya, calon-calon bakal calon yang tampil itu adalah orang-orang yang memang punya niat yang sama. Tinggal niat itu nanti terejawantahkan dia dalam bentuk program-program mereka. Seperti apa programnya? Saya kira sekali lagi saya berkeyakinan bahwa dari waktu ke waktu dengan sistem pilkada langsung ini, masyarakat sudah dapat memberikan satu kesimpulan ya, bahwa pemimpin ke depan itu tentu yang bisa mewujudkan apa yang menjadi janji-janji mereka, apa yang menjadi visi misi mereka pada saat mereka berkampanye. Saya keyakinannya itu, sebab sekarang ini udah muda-muda semua. Kita punya bonus demografi yang kaum milenial itu hampir 60%. Jadi akal sehat mereka pasti akan main untuk melihat siapa yang bisa mewujudkan visi misinya untuk membangun Lombok Timur. Ya, saya ingin bertanya terkait tentang proses perjalanan SIDA saat ini yang cukup masif sekali. Saya dengar di beberapa titik Lombok Timur ini kemudian yang potensial menjadi basis perjuangan, basis pemenangan. Itu kemudian selintingan saya sering dengar sudah terus untuk turun-turun ke lapangan terkait tentang ini. Nah, dari perjalanan Kanda HDP saat ini tentu banyak yang melirik gitu. Nah, sejauh ini berapa orangkah yang melirik, ataukah menjadi wakilnya, atau sebaliknya gitu. Coba seperti apa dulu ini? Jadi ini kan masing-masing kita sedang berupaya sedemikian rupa ya, person bakal calon ini kan sedang berupaya sedemikian rupa untuk bagaimana dia mempopulerkan dirinya di tengah-tengah masyarakat sehingga nanti elektabilitasnya bisa tinggi ya. Jadi untuk sementara kita personal aja dulu ya, karena pertama belum ada keputusan partai yang final tentang siapa teman kita untuk berkoalisi. Yang kedua juga belum ada keputusan yang final tentang siapa teman kita berdampingan untuk menjadi bupati atau wakil bupati. Kita menjajak diri dulu ya, sampai dengan pada saat ini nanti ketemu kita, partai koalisi kita apa, dan pendamping ataupun teman kita untuk bergandengan dengan siapa pasti akan pada saatnya nanti akan ketemu juga. Artinya saat ini belum begitu terang lah. Ada sih, cuma belum begitu terang lah saat ini ya. Dan nggak bisa, orang nggak bisa mempasang-pasang dirinya sekarang ini. Nggak bisa Nggak sekarang ini bisa. Orang partai belum ada keputusan, itu satu. Yang kedua, pemilu masih jauh. Ya, yang ketiga itu kan harus ada syarat. Syaratnya bisa enggak partai yang bersangkutan untuk mengusung kadernya sendiri, bisa enggak partai yang bersangkutan untuk mengusung paketnya sendiri. Kan ini harus ada pembicaraan dengan partai-partai lain begitu ya. Jadi
bagi saya belum saatnya untuk kita langsung memarket-marketkan diri kita sebelum ada keputusan partai. Oke, jadi terkait tentang ini, tentu dari pemerintahan sebelumnya, jadi karena ini adalah berdasarkan kita berjuang, perjuangan basis rakyat, ya, jadi ada kelemahan yang kita lihat gitu kan, kita ingin tampil berdasarkan karena basis rakyat. Kira-kira dalam misi perjuangan untuk bagaimana membangun Lombok Timur ini ke depan, apa kira-kira untuk sudah tawarkan kelebihan yang kemudian sudah tawarkan dari Ya, kalau ini sudah sebenarnya pertanyaan Bung Juwarno ini masuk kita kepada pertanyaan debat publik. Wah, ini terlalu cepat ini. Ya ini kan ini berat ya pertanyaan langsung seakan-akan saya pada malam hari ini sudah menjadi calon ya. Tapi setidak-tidaknya ya perlu ya. Ini penting kemudian. Kalau tidak apa kelebihan yang perlu kita tawarkan atau apa yang kita tawarkan untuk kemudian. Masyarakat ini melihat bahwa ada cita-cita besar yang kita tanam, tentu ada sesuatu yang harus kita munculkan, gitu kan? Ya, jadi tidak apa-apa lah kalau sekedar kisi-kisi namanya sebelum kisi-kisi dia lah. Menjadi kisi-kisi. Jadi tentu kita punya niat membangun Lombok Timur, harus kita tahu daerah kita itu seperti apa. Ya, potensi daerah itu seperti apa sebenarnya Lombok Timur itu. Ya. Dengan mengetahui potensi-potensi itulah baru bisa kita membuat satu program-program yang spesifik sekali sifatnya, tergantung potensi-potensi yang ada di wilayah kita. Nah, kita Lombok Timur ini sangat luas, ya, potensi hutan kita, potensi pertanian kita, potensi perikanan kita, potensi juga terhadap pariwisata kita, termasuk juga potensi sektor jasa, tenaga kerja banyak. Tinggal bagaimana kita memetakan ini, yang mana yang kita jadikan skala prioritas itu harus jelas. Jadi tidak bisa kita hantam kromo ya, harus kita berani membuat skala prioritas, kita pada akhirnya nanti rakyat merasakan. Atau begini saja Kanda, apa namanya, ini kan banyak calon yang bermunculan saat ini, gitu. Tentu secara pribadi kita punya keunggulan kan. Nah, yang kita akan tawarkan kepada basis massa untuk bagaimana kita bisa memenangkan kontestan ke depan. Jadi kira-kira dari seluruh kira-kira calon yang bermunculan ini ada tidak keunggulan yang kira-kira sudah tawarkan kepada masyarakat? Ya tentu saya harus, karena saya banyak belajar ya dari saya di DPRD yang hampir sudah 4 periode ini dengan sekian banyak bupati, wakil bupati yang sudah bermitra dengan DPRD. Jadi saya tahu persis ya mana yang disukai rakyat, mana yang tidak disenangi rakyat. Bagi pemimpin ke depan itu yang penting bagaimana kita legowo. Sebab sistem pembangunan nasional kita sekarang ini bermuara kepada yang namanya RPJM itu. Rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Nah itu di breakdown lagi dalam bentuk visi misi bupati. Nah visi misi bupati ini kan tidak pernah sama, satu bupati dengan bupati lain tidak pernah sama, selalu berbeda, selalu berbeda-beda, tidak mengikuti sehingga setak, sehingga setak. Kasihan rakyat itu. Dulu zaman bupati ini yang dibangun, muncul bupati baru tidak mau dia bangun apa yang sudah dibangun oleh bupati yang dulu, padahal itu bermanfaat buat rakyat. Mestinya pemimpin ke depan itu harus rela dan legowo, ya. Pendahulu-pendahulu kita yang telah berbuat dan berbakti baik untuk daerah ini, mari teruskan. Yang jelek hentikan. Karena itu cara kita. Jangan kita membuat hal-hal yang sifatnya monumental bagi diri kita. Kebanyakan jadi bumerang ya. Kebanyakan sekarang ini pemimpin ini kan membuat hal-hal yang sifatnya monumental bagi dirinya. Oh supaya dikenang. Zaman Pak ini dulu bupati ini yang dibangun. Padahal enggak jalan-jalan. Zaman bupati ini yang dibangun, berarti enggak jalan-jalan. Itu membuat hal-hal yang monumental. Nah ke depan itu rakyat ingin butuh pembangunan yang sustainable, yang berkelanjutan, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat. Dan itu saya resapi betul dari perjalanan saya di legislatif ini. Jadi kalaupun Bung Juwarno menanyakan apa keunggulan-keunggulan itu, saya kira kita memunculkan sesuatu yang baik, sesuatu yang beda. Kanda, jadi terakhir, jadi
saya kira cukup menarik karena kalau terus ini memang akan semakin ini, tapi kita nanti lanjutkan di sesi keduanya. Ini perlu ada sesi-sesi selanjutnya persoalannya ini. Jadi sekarang untuk saat ini di sesi terakhir kira-kira apa yang pesan yang sudah sampaikan kepada seluruh masyarakat Lombok Timur terkait itu, baik itu pemuda milenial, terkait itu orang tua, terkait itu pekerja, terkait buruh, terkait ojek, tani dan segala macamnya itu. Ya, Kira-kira apa pesan? yang pertama saya ingin mengajak kepada kita semua ya, seluruh masyarakat Lombok Timur, bahwa dalam pilkada yang besok ini benar-benar dimanfaatkan untuk mencari pemimpin yang bisa membangun daerah ini, yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Ya, sehingga dengan demikian apa yang menjadi hajat kita hidup berbangsa dan bernegara, ingin mensejahterakan masyarakat setidak-tidaknya tercapai. Itu harapan saya. Lihatlah nanti apa yang menjadi visi misi calon pemimpin kita, apakah dia masuk akal atau tidak. Ini saya mengajak khususnya rekan-rekan yang milenial ya, yang muda-muda, terus mulai dari sekarang harus kritis. Ya, harus kritis melihat figur-figur ini apakah bisa membawa daerah ini sesuai dengan harapannya. Seperti yang saya katakan tadi, kita bonus demografi kita itu kan sudah hampir 60% ya. Jadi mereka inilah yang akan menikmati pembangunan yang akan dilaksanakan oleh bupati yang Kalau akan datang. diperhatikan hancur negaranya. Nah, itu dia. Jadi Bung Juwarno kan tahu bagaimana pendapat saya selama ini ya, komentar-komentar saya selama ini di media. Kalau dilihat jejak digitalnya, saya kira dia memberikan sedikit solusi lah tentang kita berdaerah di Kabupaten Lombok Timur ini ya. Kira itu. Ya, oke. Jadi itu dulu teman-teman, ini di sesi pertama kali ini kita berdiskusi dengan Haji Dayang Palori atau dipanggil biasanya oleh publik sekarang HDP, Bung HDP ya. Jadi sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus video ini, like dan subscribe agar channel kami terus berkembang dan berbuah. Mantap. Mantap. Yang merah ya? Ya, kamera.